Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat petang ya untuk adik-adik yang menonton video kali ini. Hari ini kakak ingin memberikan info terbaru tentang Kedinasan Politeknik Statistika STIS ya, atau STIS ya tepatnya. Di sini kakak ingin menginformasikan ya informasi terbaru tentang STIS ya. Berarti ini video yang part ke berapa ya? Part keempat ya berarti. Kalau nggak part ketiga, part keempat. Nanti di judulnya kakak perbaiki ya kalau misal ada yang salah. Oke. Jadi untuk kali ini ya, untuk info STIS kali ini itu STIS sudah mengupdate website PMB mereka ya, penerimaan mahasiswa baru mereka di sini. Nah, jadi untuk spmb.stis.ac.id kan sebelumnya info di sini masih yang tahun 2019 ya. Untuk yang masih penerimaan 2019 yang tahun lalu. Nah, sekarang hari ini itu sudah diupdate mereka ya untuk websitenya. Jadi hari ini kakak mau menyampaikan info-info di website yang sudah mereka update di sini ya. Yang pasti untuk edaran STIS-nya sudah kakak sampaikan pada video sebelumnya ya adik-adik, yang di sini sudah kakak sampaikan, sudah kakak jelaskan. Oke. Dan juga kakak lihat di sini banyak yang bingung ya cara penginputan nilai matematika dan bahasa Inggrisnya. Nah, kali ini kakak akan membahasnya juga nanti di FAQ-nya ya, frequently asked question-nya. Pertanyaan yang sering ditanyakan di sini. Oke. Kakak lanjutkan. Jadi di sini kalian bisa login di sini per 8 Juni 2020 ya. Kalau misal sudah bisa. Yang pasti kalian bisa login di sini kalau sudah melakukan pendaftaran dan login di website sscasn.bkn.go.id ya. Jadi kalian harus menyelesaikan pendaftaran kalian di website ini baru bisa login di website spmbstis.ac.id. Oke. Jadi ini kakak sampaikan satu-satu dulu ya. Di beranda udah kakak sampaikan semuanya. Lanjut ke bagian pendaftaran ya. Di sini ada bagian ikatan dinas dan tugas belajar untuk yang adik-adik dari lulusan SMA atau alumni 2019 dan 2018. Itu kalian pilihnya yang ikatan dinas ya. Tugas belajar ini khusus untuk yang sudah PNS ya, yang sudah PNS mau lanjut lagi. Nah, di sini kalian yang ikatan dinas ya. Nah, di sini sistem seleksinya ada 3 tahap. Jadi di sini tahapnya ada perbedaan dari yang tahun lalu. Untuk yang tahun lalu itu tahap satunya adalah TPA Matematika ya. Nah, sekarang diubah untuk tahap satunya SKD, tahap 2-nya baru TPA ya. Jadi itu perubahannya. Lalu untuk persyaratan ikatan dinas di sini ya. Ini juga sudah disampaikan pada video sebelumnya. Jadi ini kakak sampaikan lagi ya biar kalian lebih jelas. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna ya. Boleh menggunakan kacamata, jadi boleh untuk yang minus ya matanya, tapi dengan syarat 6 dioptri. 6 dioptri ini sama saja dengan plus minus 6 ya. Lalu yang ketiga, lulusan SMA, MA peminatan MIPA atau IPS, semua prodi, terus bisa SMK, MAK peminatan. Nah, untuk yang SMK ini syaratnya teknik komputer dan informatika ya. Khusus untuk yang prodi komputasi statistik prodi yang program diploma 4 ya. Untuk nilai matematika kelompok A umum ya. Jadi kan untuk di ijazah itu ada yang kelompok A, kelompok B ya. Untuk nilai matematikanya dan bahasa Inggrisnya minimal 80 ya. Pada ijazah atau SKL bagi yang belum memiliki ijazah ya. Jadi untuk adik-adik yang alumni 2019-2018 tuh aman ya. Tinggal kalian scan ijazah kalian, di situ ada. Nah, untuk yang lulusan tahun 2020, kalian wajib membuat SKL ya, membuat surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian yang ada nilai matematika dan bahasa Inggrisnya ya.
nilai matematika dan bahasa Inggris ini boleh pilih salah satu, mau nilai rata-rata rapor atau nilai ujian sekolah. Jadi pilih salah satu untuk diinput pada SKL kalian ya. Jadi untuk SKL harus ada nilai MTK dan bahasa Inggris kalian ya. Nah, ini yang bagi bingung yang kemarin. Ya. Jangan kalian buat SKL yang tidak ada nilai MTK dan bahasa Inggrisnya di sini. Ya. Jangan. Jadi harus ada nilai MTK dan bahasa Inggris, dan juga harus ada tanda tangan Capsek dan cap sekolah. Oke. Lanjut ke poin kelima, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2020. Jadi misal ya, ada yang berumur 16 tahun tapi dia setelah 1 September 2020 itu nggak bisa daftar. Lalu ada yang berumur 22 tahun sebelum 1 September 2020 itu juga tidak bisa. Ke poin ke-6, belum menikah ya, sudah pasti. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, oke. Bersedia mematuhi peraturan STIS, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas bagi yang dinyatakan lulus seleksi ya. Jadi untuk yang penandatanganan SPID ini untuk yang sudah lolos sampai tahap akhir ya. Setelah lulus pendidikan di Politeknik STIS, bersedia ditempatkan di BPS, kementerian, lembaga, instansi lainnya ya. Jadi untuk yang D4 itu penempatan kalian bisa di BPS, kementerian, bisa kementerian, bisa lembaga, bisa instansi lainnya ya. Untuk yang D3 itu di BPS seluruh Indonesia. Oke. Ini ada tambahan, untuk yang mengambil D3 itu harus dibuktikan dengan KK ya. Nah, untuk prosedur pendaftaran di sini, pendaftar mengakses portal di website sscsn.bkn.go.id, lalu membuat akun dengan menginput nomor induk kependudukan atau NIK ya, dan nomor KK ya. Ini yang di website ini tadi adik-adik. Nah, itu kalian pilih yang di bagian Dikdin tadi ya. Di bagian Dikdin pilih See More di sini. Pilih daftar sekarang ya. Itu bisa dimulai itu per 8 Juni. Kalau sudah daftar sekarang, isi semua data kalian, upload foto, baru bisa login di sini. Ya. Setelah login, isi semua datanya dengan benar, upload berkasnya semuanya dengan benar, baru nanti bisa lanjut login ke website SPMB ini ya. Oke, kalau lanjutkan di sini. Nah, ini yang sudah melakukan pendaftaran ya. Nah, yang sudah melakukan pendaftaran login kembali ke SSCSN dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan. Pendaftar memilih Sekdin Politeknik Statistika STIS dengan melengkapi biodata diri dan mengunggah berkas-berkas yang diminta oleh STIS ya. Pendaftar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Pendaftar mengakses portal SPMB dan login menggunakan NIK dan password yang sesuai dengan portal SSCSN yang tadi ya. Nah, nanti kode pembayarannya akan didapat di website SPMB STIS ini ya, setelah kalian melakukan pengisian data ya. Nah, dan diminta untuk memverifikasi email ya, nanti ada pemberitahuannya. Pendaftar membayar biaya seleksi dengan menggunakan kode pembayaran melalui Bank BRI ya. Jadi cuma bisa Bank BRI ya. Bisa ke bank lain boleh, tapi biasanya akan diminta biaya administrasi ya. Setelah melakukan pembayaran, kalian login kembali ke website SPMB STIS ini ya, dan mencetak kartu tanda peserta ujian masuk ya, atau KTP UM. Itu nggak langsung bisa kalian cetak ya setelah pembayaran, itu biasanya menunggu 1-2 hari. Oke, pendaftar kemudian mengikuti petunjuk yang tercetak pada KTP UM tersebut. Waktu dan lokasi tes akan diumumkan melalui portal SPMB STIS ya. Nah, untuk biaya seleksinya itu sebesar 300.000 ya untuk yang SKD-nya. Oke, di sini pembayaran dapat dilakukan melalui teller atau melalui mesin ATM Bank BRI setelah pendaftar menyelesaikan pendaftaran di portal SSCSN dan portal SPMB STIS ya. Pembayaran bisa melalui teller bank ya, langsung ke banknya langsung. Dilakukan dengan menunjukkan kode pembayaran ke teller bank, bisa juga menggunakan ATM ya. Nah, pembayaran hanya dapat dilakukan sampai dengan batas waktu yang tertera di portal SPMB STIS. Biaya admin bank ditanggung pesertanya. Ini yang kata kakak tadi ya, ada biaya adminnya. Kalau misal kalian bukan dari Bank BRI ya, yang bank kalian.
biaya seleksi dan biaya admin bank yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Nah, ini untuk tata cara pembayaran di ATM-nya ya. Bisa kalian lihat dulu di sini ya. Oke. Nah, jadi ini ya tata cara pembayaran lewat mesin ATM BRI ya. Jadi ini khusus untuk yang mesin ATM BRI ya, bukan mesin ATM yang lain. Kalau misal kartu ATM kalian bukan Bank BRI bisa ya, karena kan ada sistem ATM bersama, bisa. Tapi akan diminta biaya administrasi. Oke. Ini yang melalui teller bank ya, bisa kalian baca sendiri di sini adik-adik. Oke, lain-lain di sini bisa kalian baca sendiri juga. Oke, kakak lanjutkan ke bagian ini yang pendaftaran ya. Untuk jadwal, nah seperti ini ya. Ini timelinenya. 8 sampai 23 Juni itu pendaftaran di website SSCASN dan website SPMB STIS-nya ya. Terus ujian tahap 1 itu SKD Juli 2020. Nah, ini tentatif ya. Tentatif itu maksudnya menunggu kepastian dulu dari BKN-nya karena kan status sekarang kan pandemi corona ya. Jadi kemungkinan Juli ya, semoga tidak diundur. Lalu untuk pengumuman hasil ujian tahap 1 ya, pengumuman SKD-nya itu 4 Agustus 2020 di website SPMB STIS. Nah, lalu yang lolos tahap 1 dan lanjut ke tahap 2, kalian wajib melakukan pendaftaran ulang di website SPMB STIS ya, untuk melanjutkan ke tahap kedua yaitu TPA Matematika ya. Itu daftar ulangnya dari 4 sampai 5 Agustus 2020. Ujian tahap kedua di sini TPA Matematika itu 11 sampai 13 Agustus 2020. Nah, untuk lokasi tesnya itu di Palangkaraya ada ya adik-adik. Kalau tidak di BKD bisa di BKN. Untuk tes SKD juga sama. Kalau tidak di BKD ya di BKN ya. Nah, untuk pengumuman hasil ujian tahap 2-nya itu 26 Agustus 2020 di website SPMB STIS. Nah, lalu yang lolos ke tahap ketiga jangan lupa daftar ulang lagi ya. Daftar ulang online untuk melanjutkan tes kesehatan dan kebugaran di website SPMB STIS pada 26 sampai 27 Agustus 2020. Nah, setelah itu baru ke tahap ketiganya ya, tes kesehatan dan kebugaran. Nah, itu 1 sampai dengan 3 September 2020. Untuk lokasinya akan diumumkan di SPMB STIS-nya ya. Nah, terus 22 September 2020 itu pengumuman hasil ujian tahap 3. Lalu yang lolos sampai ujian tahap ketiga sampai terakhir baru pendaftaran ulang online ya. Di sini kalian sebagai calon mahasiswa STIS ya. Nah, di sini baru daftar ulang dan verifikasi berkas asli kalian ya, 28 sampai 30 September 2020. Itu daftar ulang dan verifikasi berkasnya di kampus STIS ya. Oke, dan seterusnya. Untuk pengumuman di sini masih belum ada ya. Cuman ada pengumuman edaran informasi pendaftaran STIS 2020 ya, yang pada bagian beranda ini tadi ya pengumumannya. Nah, lanjut ke FAQ-nya. Nah, ini ya. Tadi sudah kakak jelaskan juga pada bagian nilai matematika dan bahasa Inggrisnya.
Jadi bisa kalian baca dulu ya adik-adik di sini sebelum kakak jelaskan. Oke, di sini FAQ-nya untuk penerimaan STIS 2020-2021. Kurang lebih sama kayak yang 2019 ya FAQ di sini. Mungkin ada sedikit perubahan pada bagian yang nilai tadi ya, yang kakak jelaskan tadi. Oke, yang ini sudah ya. Mengapa saat memasukkan NIK dan nomor kakak muncul peringatan bahwa data tidak ditemukan? Nah, ini pengalaman kakak tahun-tahun sebelumnya. Tolong kalian ke Dukcapil sana ya, ke Dukcapil untuk mengupdate data kalian di website Dukcapilnya ya, untuk NIK dan KK. Kalau misal belum diupdate ya kalian susah nanti daftarnya ya, bahkan bisa tidak bisa melakukan pendaftaran kalau tidak ke Dukcapilnya langsung. Oke. Untuk orang tua yang sudah meninggal, NIK orang tua diisi apa? Nah, untuk yang ibu sudah meninggal ya, ibu kandung yang sudah lama meninggal, diisi NIK-nya 1, 2, 3, 4 ya. 1-nya 4 kali, 2-nya 4 kali, 3-nya 4 kali, 4-nya 4 kali. Ini khusus untuk yang ibu kandung ya. Bila ayah telah lama meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, bisa diganti dengan ayah tiri atau wali, atau boleh ditulis dengan nama ibu. Oke, apakah lulusan tahun 2020 harus mengisi tanggal dan nomor ijazah? Itu tidak perlu ya. Tidak perlu. Untuk yang pengisian tanggal dan nomor ijazah itu khusus untuk yang lulusan 2019 dan 2018 yang umurnya masih mencukupi melakukan pendaftaran STIS ya. Nah, ini tadi ya, ini juga sudah kakak jelaskan. Untuk pengisian nilai MTK dan bahasa Inggris, nilai manakah yang diisi? Nah, di sini yang diisi adalah untuk yang lulusan 2019 dan 2018 ya. Kan 2019 dan 2018 itu kan menggunakan ijazah. Nah, di ijazah itu kan ada kolom nilai rata-rata raport dan nilai ujian sekolah. Nah, boleh pilih salah satu. Boleh nilai rata-rata rapor matematika dan bahasa Inggris, boleh juga menggunakan nilai ujian sekolah matematika dan bahasa Inggris. Jadi pilih salah satu ya. Sampai sini semoga kalian paham ya. Lalu untuk yang lulusan tahun 2020 yang tahun berjalan atau tahun ini yang baru lulus, itu kalian wajib membuat SKL ya di sini. Membuat surat keterangan lulus atau surat keterangan hasil ujian sementara. Nah, itu untuk yang belum memiliki ijazah. Jadi di SKL-nya di sini kalian wajib mencantumkan nilai matematika dan bahasa Inggris kalian ya. Nah, nilai matematika dan bahasa Inggrisnya ini bisa nilai rata-rata rapor kalian, bisa juga nilai ujian sekolah kalian ya. Pilih salah satu ya. Kalau misal pihak sekolah nanya untuk apa ya, untuk pendaftaran sekolah kedinasan, pasti mereka bantu kok ya. Jadi seperti itu. Dan jangan lupa di SKL sini wajib ada tanda tangan kepala sekolah yang asli, maksudnya yang basah, dan cap basah ya. Jangan yang fotokopi. Nah, apakah ada ketentuan mengenai pas foto di upload formulir pendaftaran SSCASN? Ya, intinya kayak gini ya. Landscape. Jadi sambil megang KTP atau KK dan satunya memegang kartu pendaftaran Dikdin ya, kartu pendaftaran Dikdin. Oke, seperti itu. Untuk bajunya bebas rapi ya, tapi kalau bisa yang berkerah, jangan yang kaos ya. Lanjut lagi, apakah penggantian data seperti TTL, alamat, dan nomor handphone diizinkan? Tidak bisa ya. Data yang telah diinputkan di SSCASN BKN tidak dapat diubah kalau kalian sudah menyimpan permanen ya. Jadi kalau kalian sudah menyimpan permanen, itu nggak bisa lagi diedit data kalian. Apalagi kalau misal kalian sudah melakukan login di website SPMB STIS, itu kalian tidak dapat lagi mengedit data kalian yang di SSCASN ya. Apakah perpindahan prodi diizinkan? Ya tidak bisa ya. Karena kan kalau misal kalian sudah bayar itu tidak bisa ya. Atau misal sudah kalian kunci permanen itu tidak bisa juga ya. Apakah perpindahan lokasi tes diizinkan? Tidak bisa juga. Ya intinya di sini ada untuk yang apakah di sini.
Selagi belum kalian kunci permanen, itu masih bisa diubah. Tapi setelah kalian kunci permanen, nah itu kalian tidak bisa diubah lagi ya. Nanti ada peringatannya juga kok adik-adik. Kalau misal mau kalian kunci permanen, ya ada peringatan. Apakah yakin ingin kunci permanen? Ya, soalnya nanti dikasih tahu peringatan kalau sudah kalian kunci permanen, tidak data yang sudah kalian masukkan tidak dapat diedit lagi ya. Lanjut sini, nik peserta sudah terdaftar di SSCSN, namun mengapa ketika akan melanjutkan pendaftaran ke website SPM Bestis, peserta mendapatkan pemberitahuan bahwa pendaftar belum terdaftar di SSCSN. Nah, ini langsung ke helpdesk-nya ya, adik-adik. Apakah peserta buta warna parsial bisa mendaftar? Tidak bisa ya. Syaratnya tadi tidak boleh buta warna ya, maupun parsial juga tidak boleh. Kecuali yang minus boleh ya. Yang pakai kacamata lensa kontak boleh, minus boleh ya. Tapi dengan syarat maksimal 6 dioptri ya. Plus minusnya 6. Apakah lulusan SMK MAK bisa mendaftar? Bisa ya. Tapi di sini syaratnya adalah teknik komputer dan informatika. Dan hanya khusus untuk yang program studi komputasi statistik program diploma 4. Lanjut, saat peserta mencetak KTP UM setelah selesai unduh, mengapa file PDF KTP UM kosong? Nah, jadi kalau misal isinya kosong, download lagi ya, sampai muncul. Kalau misal nggak bisa, ganti browser ya. Misal kalian downloadnya dari Chrome, coba download di Mozilla. Kalau nggak bisa, gunakan Internet Explorer. Kalau nggak bisa, pakai Safari, terus Opera Mini dan lain-lain. Kalau kalian menggunakan device laptop, ganti pakai HP dan lain-lain. Kalau misal nggak bisa juga, berarti kalian emang lagi sial ya. Lanjut, peminatan teknik komputer dan informatika meliputi jurusan apa saja? Itu teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informatika, jaringan dan aplikasi. Lanjut, pendaftar tidak dapat mencetak KTP UM karena lupa password. Untuk login ke portal SPMB Politeknik Statistika STIS, apa yang harus pendaftar lakukan? Nah, di situ nanti ada fasilitas lupa passwordnya. Jadi nanti kalian akan diarahkan mengisi data apakah kalian ini benar penggunanya ya, pengguna yang akun kalian. Oke. Untuk pembayaran, transfer ke nomor rekening mana? Nah, itu sudah ada di kakak sampaikan tadi ya. Pada kode billing. Kode billing didapat setelah kalian melakukan pendaftaran di SPMB STIS ya. Masa pembayaran sudah habis, apakah bisa diperpanjang? Nah, itu kalian tanyakan di helpdesk ya. Bila sudah membayar di BRI namun menerima struk kosong dan ketika dicek status pembayaran masih belum bayar, apa yang harus dilakukan? Itu silakan hubungi di helpdesk juga ya. Apa saja tahapan penerimaan STIS? Nah, sudah tadi ya. Yang pertama SKD, yang kedua TPA matematika. Untuk matematikanya di sini itu materi matematika SMA. Ya, matematika wajib ya, matematika wajib SMA. Kalau kalian mau pelajari aja yang minat juga ya, kan gak ada salahnya juga kan, tapi mayoritas matematika wajib. Terus ya pelajari juga matematika SBMPTN, tapi soalnya matematikanya di sini tidak sesulit SBMPTN ya. Jadi ingat, matematikanya tidak sesulit SBMPTN ya, tapi tidak mudah juga ya. Lalu tes kesehatan dan kebugaran. Nah, untuk tes kesehatan dan kebugarannya di sini dia tidak seperti kedinasan yang lain ya, yang ada tes kesemaptaannya. Jadi untuk tes kesehatan dan kebugaran di sini cukup dicek kesehatan kalian oleh dokter dan nanti hanya cukup lari di treadmill ya, di treadmill. Informasi mengenai waktu dan lokasi ujian dapat dilihat di website ini ya, di website spmb.stis.ac.id pada bagian kolom pengumuman. Apakah ada ketentuan pakaian bagi pendaftar saat menghadiri ujian? Nah, di sini pakaian yang digunakan saat ujian adalah pakaian bebas, rapi dan sopan. Tapi biasanya untuk tes sekolah kedinasan itu rata-rata menggunakan baju putih polos, lengan panjang, celana hitam ya. Itu umum sekali. Oke. Jadi itu untuk FAQ-nya ya, Adik-adik. Oke, semoga apa yang kakak sampaikan di website SPM Bestis ini dapat membantu adik-adik semua dalam memahami tata cara pendaftaran di STIS ya, dan alur pendaftaran dan apa-apa yang membuat kalian bingung. Nah, ini kan sudah kakak jawab semuanya ya di sini. Jadi semoga jelas semua. Apabila ada pertanyaan ya, sama seperti sebelumnya, tanyakan di kolom komentar YouTube atau langsung tanyakan di
PM kakak ya. Kan di sini ada nomor kakak nih ya di WA di sini. Oke, bisa langsung tanyakan di situ ya adik-adik. Oke. Baik, cukup sekian yang bisa kakak sampaikan kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik semua ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.